Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bis. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Wah, sangat semangat sekali ya. Nah, supaya semangat kalian lebih tambah-tambah nih, Ibu punya tepuk nih, mau dengar tidak? Oke, jadi nama tepuknya itu tepuk buka tutup. Ada yang pernah dengar? Oke, jadi gini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung sambil tersenyum. Hihi. Digulung-gulung lalu tertawa. Oke. Udah semangat ya? Oke, hari ini Ibu absen dulu. Siapa yang tidak berangkat? Oke, kenapa? Oke, kita doakan semoga acaranya Mbak Rita lancar ya. Oke, minggu lalu kita udah belajar apa aja? Oke, puisi. Baik. Hari ini Ibu akan memperkenalkan kalian kepada salah satu jenis surat. Sebelumnya ada berapa jenis surat sih yang kalian ketahui? Ya, ada dua. Yang pertama surat resmi dan surat pribadi. Atau surat pribadi ya. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang surat resmi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan tujuan penulisan surat resmi secara sederhana dengan benar. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian surat resmi seperti kop surat, nomor surat, isi dan penutup dengan benar. Sebelum masuk materi, Ibu pengen nanya nih, kenapa sih kita tidak bisa menggunakan bahasa santai dalam surat resmi? Ya, bagus. Yang kedua, kapan kita perlu menggunakan surat resmi dalam kehidupan sehari-hari? Baik, oke. Kedua pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan materi hari ini. Ya, yang pertama, apa itu surat resmi? Oke, jadi surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan formal atau kedinasan seperti komunikasi antar instansi, lembaga pendidikan, organisasi, atau pemerintah. Nah, surat resmi sendiri memiliki fungsi menyampaikan informasi yang sifatnya penting, resmi, dan perlu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, ketika kita menulis surat resmi, pasti kita memiliki tujuan kan? Nggak mungkin asal nulis. Nah, tujuan kita menulis surat resmi sendiri ada tiga. Yang pertama untuk menyampaikan informasi secara formal, yang kedua sebagai alat komunikasi resmi antar pihak, dan yang ketiga sebagai bukti tertulis yang sah. Oke, selanjutnya bagian-bagian dari surat resmi, ada yang tahu apa aja? Ya, nomor surat. Oke, jadi yang ke-11 ini sifatnya opsional ya, tidak harus ada. Gitu. Nah, ini contoh surat resmi bisa dilihat ya. Kelihatan nggak teman-teman? Oke. Oke, di sini ada bagian kop surat ya. Terus itu ada
tanggal penulisan surat. Yang ini nomor surat, perihal, ini alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan ini nama terang, jabatan, dan tanda tangan. Oke, di surat ini tidak ada tembusan ya teman-teman, karena tadi tembusan itu sifatnya opsional. Oke, selanjutnya, karena Ibu pikir kalian udah paham nih, udah paham belum sama materi hari ini? Oke, kita akan menguji pemahaman kalian. Ya, ada 2 latihan di sini. Siapa yang mau maju? Oke. Yang pertama itu ada kutipan surat salam pembuka. Coba perbaiki pilihan kata yang kurang tepat pada kutipan surat tersebut. Ya, siapa yang bisa maju? Oke, Ibu bacakan wes. Ada yang maju? Ada yang mau? Oke, gini. Ibu bacakan dulu ya. Dengan hormat, kami dari OSIS SMP Maju Jaya ingin mengundang Bapak atau Ibu untuk menghadiri acara pentas seni yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Ada kata yang kurang tepat dari sini? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Mas Rizky, silakan. Ingin. Yang tepat apa itu, Mas? Oke, coba Mas Rahil berdiri kalau bisa. Gak apa-apa, dicoba dulu. Atau Mbak Antika? Oke, kata ingin itu terlalu pribadi, terlalu ya santai. Bisa diganti loh ini. Oke, jawaban Mbak Nana benar. Kami dari OSIS SMP Maju Jaya bisa hendak atau bermaksud mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara pentas seni yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Jadi tadi pilihannya hendak atau bermaksud ya. Oke, karena Mbak Nana menjawab dengan sedikit tepat, Ibu punya hadiah. Ya, sama-sama. Oke, yang kedua. Mau yang laki-laki atau yang perempuan? Ya, Ibu hitung ya, nanti tunjuk tangan cepet-cepetan. 1, semuanya di bawah dulu. 1, 2, 3. Oke, cowok aja ya. Silakan Mas Rizky. Pertanyaannya, apakah penggunaan salam penutup pada kutipan surat tersebut sudah tepat? Ya, kenapa kurang tepat? Alasannya? Oke, seharusnya yang benar bagaimana Mas Rizky? Oke, tidak apa-apa. Kan tadi pertanyaannya hanya tepat atau tidak ya, tidak perlu memperbaiki. Jadi Ibu juga punya hadiah untuk Mas Rizky. Silakan. Oke, udah teman-teman kalian udah bisa menjawab nih. Selanjutnya ada pertanyaan sebelumnya? Oke, Ibu rasa kalian sudah paham ya semuanya. Amin.
karena kalian sudah paham, Ibu pengen kalian mengerjakan latihan soal. Jadi nanti dibagi Mbak satu-satu. Oke, di latihan soal tersebut ada 5 soal analisis. Nah, jadi nanti kalian kerjakan dulu di sini. Kalau ada yang kurang paham, bisa tanyakan ke Ibu. Seperti itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, bisa dibawa ke rumah tugasnya. Sekian dari Ibu. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.